Bagaimana Bib tadi hasil dari pertemuan? Jadi kita datang aksi damai. Kita datang aksi damai karena kami di sini dari berbagai lapisan masyarakat, ya, dari berbagai lapisan masyarakat. Karena ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bogor, ada dari Depok, ada dari Tangerang. Kami datang aksi damai untuk menolak, ya, adanya pelantikan PWILS di Jabodetabek. Kenapa? Karena PWILS ormas yang selama ini memecah belah umat Islam, memecah belah bangsa, mengadu domba sesama anak bangsa, mengkotak-kotakkan pribumi, non pribumi. Ini kan mengkotak-kotakkan namanya. Harusnya kita itu bersatu. Nah, jadi tujuan kami tidak lain. Kami nak membubarkan pengajian. Kalau kami bubarkan pengajian, apa bedanya sama mereka? Kami tidak mau. Kami ingin ke depan Indonesia ini sama-sama aman. Walaupun andaikan beda tujuan, beda pemikiran, beda toriko, beda pemahaman, beda keyakinan, tetap saling menghargai. Ngapain harus bubarkan pengajian? Jadi kami datang aksi damai dan kami alhamdulillah diterima dari Bapak Kapolres, Pak Abdul, kemudian Pak Danpin, Pak Iman, beliau-beliau bermusyawarah dengan kami sehingga alhamdulillah aksinya damai dan tidak ada apa-apa. Jadi intinya kami hanya itu saja. Semata-mata ini karena kecintaan kami kepada bangsa Indonesia. Kami tidak mau bangsa rakyat Indonesia dipecah belah. Apapun suku, agama, rasnya. Sampai di sini ada yang Kristen. Mana perwakilan dari Kristen? Yang perwakilan dari Kristen, Buddha, Hindu, ada semua tidak dari sini. Ya, ada juga dari Rapera, rakyat pelindung penjaga negara. Yang dimana kita sama-sama rakyat, apapun warna suku, apapun agama, suku, rasnya kita bersatu. Ya. Jadi sekarang bukan lagi masanya saling menghina, mencaci, memaki. Nah, ayo sama-sama kita bersatu. Dan sekali lagi saya tegaskan, siapapun yang ingin mencoba-coba memecah belah bangsa, siapapun yang ingin memprovokasi, menebar kebencian sehingga bangsa terpecah belah, umat terpecah belah, siapapun akan saya ratakan. Poin-poinnya mungkin apa alasan menolak PWI itu, Bib? Poin-poinnya Saya sudah sebutkan. Sudah saya sebutkan. Ya. Apa ada buntut dari? Saya ada pengajian, ibu-ibu. Ya, mohon maaf. Tapi juga sudah saya. Indonesia merdeka! Kalau mau ditimbang cintanya kami dengan cintanya PWI kepada Indonesia, lebih berat cinta kami kepada bangsa Indonesia daripada PWI. Kami demi bangsa, demi rakyat Indonesia, jangankan di penjara. Kami bukan berani mati, cari mati untuk bangsa dan negara. Aduh, nih, tuh satu lagi tuh, cucu Nabi palsu, yang seperti mencuk orang Banten tema, pit suara buek seperti burung pipit, bersuara seperti burung hantu. Nih cucu Nabi palsu nih, bertingkah lagi nih, mendatangi Polres Depok. Tujuannya pengen membubarkan pelantikan PWILS di Rumah Haji Romai Rama. Tong. Aduh, gaya kamu tuh, tong, gaya kamu, tong. Ngomong kayak punya gigi aja lu, tong. Ngomong aksi damai segala rupa. Ngomong-ngomong paling cinta NKRI dibandingkan PWILS. Sadar, tong, lu ngomong, tong. Cinta yang mana lu buat NKRI? Demi cinta NKRI, saya bukan berani mati, tapi cari mati untuk NKRI. Lu ngomong kayak penjilat aja, ngomong di zaman merdeka, tong. Yang lu tuh zaman kemerdekaan ngomong gitu enggak, melakukan itu enggak, berbuat untuk kemerdekaan enggak, tong. Ini bocah ini. Aduh. Lu ngomong, tong, cucu Nabi palsu. Harus menghargai perbedaan pendapat. Iya, perbedaan pendapat yang mana yang harus dihargai. Ya, kalau perbedaan pendapat yang masih di dalam lingkup syariat Islam, kita menghormati, menghargai. Contoh, kelompok ini sholat subuhnya pakai kunut, yang ini enggak pakai kunut. Ya sama-sama ada dalilnya. Nah itu perbedaan yang harus dihargai, tong. Gimana itu, tong, cucu Nabi palsu, pit suara buek,
dia mau ngomong doang bisa ngaji, emang bisa ngaji. Nah, ya kalau perbedaan umpamanya baca kitab kuning dari kiri ke kanan, ya mendingan aja itu mah, silakan aja. Balik-balik aja lah. Namanya tuh hebat tong, kamu tuh tong. Pantesan kamu jadi ulama besar, jadi mujadid Islam, jadi pejuang Islam, jadi singa Islam. Tong, mau baca kitab kuningnya dari kiri ke kanan, perbedaan itu ya silakan, itu mah kita hargai. Nah, perbedaan baca ilmu nahu, kalimat ilmu nahu contohnya hubu jaidun ilah hindin. Pantesan kamu jadi singa Islam, ilmunya hebat banget. Nah, silakan aja perbedaan seperti itu mah. Tong, pit suara buak. Ya, dengerin nih. Kalau perbedaan yang merusak akidah Islam, bertentangan dengan akidah Islam oleh orang yang ngaku Islam, di dalam lingkup akidah Islam, mengatasnamakan akidah Islam, masa sih harus dibiarkan tong? Contoh nih, lu tuh Mi'raj 70 kali dalam semalam dengan kambing. Itu akidah. Sebentar kan ulama mengatakan barang siapa orang yang meyakini, mempercayai, mengatakan ada orang Mi'raj melebihi Mi'rajnya Rasulullah, bisa Mi'raj, itu udah kafir tong. Pakai kambing lagi. Nabi Muhammad itu dengan buruk sekali doang. Nah lu matong sehari itu semalam itu 70 kali kambing. Seperti mau mengatakan kepada dunia bahwa telur itu lebih hebat daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau nyaingi Nabi Muhammad tong, masa perbedaan seperti itu dibiarkan tong? Mikir tong, mikir. Nah, contoh lagi perbedaan yang tidak boleh dibiarkan tong. Saya ajarin tong ya. Aduh, tong suara buak. Suara burung pipit tapi suaranya seperti burung hantu. Burung pipit itu kecil tapi bersuara kayak gede. Ya, seperti tong kosong bunyi nyaring tuh tong. Tahu nggak tong? Nah, contohnya nih, perbedaan yang tidak boleh dibiarkan. Habib bodoh itu lebih utama daripada 70 orang alim selain Habib. Nah, perbedaan itu masa harus dibiarkan tong? Karena berbeda pendapat. Jauh banget bertolak belakang tojaiyah dengan ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda pendapat, bertolak belakang tojaiyah dengan jumhur ulama sedunia tong. Masa biarkan tong? Namun kurang labuan dia mengalindur bae ngarang bae. Tidak boleh dibiarkan. Harus diantisipasi agar umat tidak sesat oleh paham ajaran khurafat luhur tong dalam kitab-kitab luhur tong. Nah, PWILS ini saking cintanya ke umat, maka diluruskan. Itu tong. Ya. Ada lagi perbedaan pendapat yang tidak boleh dibiarkan untuk NKRI. Contohnya tuh teman-teman segrup sedar dengan lu tong tuh yang mengklaim pendiri NU itu Habib. Bendera merah putih dikibarkan atas perintah Habib. Ya, Pangeran Diponegoro itu Toha bin Yahya. Seluruh diklaim yang sifatnya kemerdekaan itu diklaim Habib. Ini berkaitan dengan nasionalisme, kebangsaan, sejarah bangsa Indonesia. Itu perbedaan, beda.
harus dibiarkan tong, nggak bisa dibiarkan tong. Justru PWLS karena cinta Indonesia, lebih cinta daripada lu tong, daripada temen lu tong, agar Indonesia nanti tidak diklaim milik golongan lu tong, ya, seperti apa yang dikatakan oleh si oknum imigran yang teman lu tuh, Jawa Bintu Tarim, Jawa milik Aulia Tarim, Indonesia milik Aulia Tarim, sudah mengklaiman harus dihormati, dihargai tong. Itu mah jelas-jelas ingin menguasai Indonesia, ingin merusak nasionalisme, merusak adat budaya, sejarah Indonesia, nanti akan mencaplok Indonesia, menjajah kembali, kami menjajah kembali tong. Harus dibiarkan tong, harus dihargai. Hapek dia, mau dicicingkeun dia, waing jeung kami. Bukan itu yang harus dihargai, perbedaan pendapat tong. Nah justru lu ngomong barusan tapi lu melanggar. PWILS ini deklarasi. Nah itu hak mereka, dalam undang-undang juga ada haknya, dilindungi undang-undang untuk deklarasi. Ormas mana aja mau deklarasi selama ormas itu masih NKRI, untuk kepentingan NKRI dan seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, tidak melanggar hukum tong. Lu yang harus hormati tong. Kenapa lu mau bubarkan tong? Ngomong dia dong boga huntu, tapi dia memakai otak. Lu ngomong kayak orang pinter, tapi memang enggak pinter lu mah tong. Ya, kali lagi, kalau lu menghargai pendapat orang lain, hak orang lain, kenapa lu mau ngebubar-bubarin pelantikan PWLS tong? Kenapa golongan-golongan lu, teman-teman itu mempersekusi orang-orang yang jadi anggota PWLS, dipersekusi? Lu di Palembang di mana tuh? Kenapa orang-orang yang teman-teman lu tuh satu grup dengan lu tong cucu Nabi palsu, Gus Abbas buntet mau ke Banten, mau ke Kampung Cigondang, Labuan Pandeglang, kemudian mau ke Malingping Kerta, ke Tangerang dan yang lainnya, dihadang-hadang oleh organisasi lu tong yang mengataskan persaudaraan Islam tapi menghadang-hadang tidak setuju Gus Abbas ceramah. Kan itu ceramah tong. Kenapa tidak hargai tong? Ngomong aja lu, ngomong lu. Di depan orang bodoh lu pasti percaya. Kagak ngaruh di depan kami. Hati-hati tong ngomong lu ya tong ya. Udah kejadian Pemalang, udah berhenti, lu pansos baru muncul. Anak mau datang ke Pemalang, mati istri anak senang. Datang nggak lu ke Pemalang? Hah? Nggak pernah dengar, nggak pernah lihat lu buktinya ke Pemalang, koar-koar doang. Malah muncul di Depok. Kene bae dia di Depok, kene bae di Pemalang. Malah di Depok kene di daerah Jakarta. Malah tangan Polres ngeureunkeun ngabubarkeun pelantikan PWLS dengan hargaan. Dia menghormati hak dan mereka dan pendapat mereka untuk mendeklarasikan organisasinya. Dasar ngibul lu tong. Saran gua tong, hati-hati ya ngomong Indonesia ya. Kali lagi, kalau perbedaan pendapat umpamanya yang harus dihargai ini seperti ini contohnya tong. Lu baca kitab gundulnya dari kiri ke kanan. Kiai yang lain, ulama yang santri sedunia, baca kitab gundul itu dari kanan ke kiri. Nah itu silahkan aja lo. Oke, kami masih menghargai. Apa? Karena lu bodoh berarti nggak bisa baca kitab gundul, ya kami hargai. Karena lu bodoh, tong. Wong bodoh, muridnya cucu Nabi palsu, cucu Nabi
palsu Imam Cet Mesum pengen diikuti suara dan ajakannya oleh seluruh umat Islam Indonesia. Mimpi tong, mimpi. Jangan ada ego kayak gitu, jangan ada ambisi kayak gitu, mimpi. Insya Allah ke depan lu nggak bakal diikuti insya Allah oleh seluruh umat Islam Indonesia. Insya Allah, buktikan aja tong. Tuh parah ini tingkah laku anak buah Imam Cet Mesum ini, cucu Nabi palsu Imam Cet Mesum ini. Lu hampir sama wataknya dengan bos lu. Nantang perang, nantang baru datang orang PWILS di Pemalang, ya itu mau negosiasi, nggak bos sajam. Bos lu tuh ulah teriak-teriak di panggung. Polisi, tentara, tangkap, hadang, Katanya itu Imam Cet Mesum itu nantang perang pribumi. Pribumi datang, teriak-teriak nyuruh tentara polisi, ngancam-ngancam. Kalau polisi tidak menangkap, kami akan keluarkan gerakan pejuang Islam. Yeay. Kemarin lu nantang tuh bos lu tuh, nantang perang. Mestinya kalau memang lu mau bos lu tuh, si Imam Cet Mesum itu memang mau perang dengan pribumi, saatnya lagi orasi, bukan ceramah tuh. Imam Cet Mesum itu, cucu Nabi palsu Imam Cet Mesum itu bukan sedang ceramah, tapi sedang orasi. Mestinya kalau memang pengen perang, karena dulunya dia tuh nantang perang, kemarin nantang perang tuh di bulan puasa lagi ke pribumi Nusantara. Nah kesempatan tuh ada ketika tuh di Pemalang. Kalau memang berani, hebat, ya nggak pengecut, nggak kosong bunyi nyaring, cucu Nabi palsu Imam Cet Mesum itu, Cet Mesum tuh yang hanya takutnya ke Firja Husein, ke yang lain mungkin nggak takut, tapi ke Firja Husein takut. Mestinya saat itu sedang duduk orasi pun loncat langsung ke depan tuh Imam Cet Mesum tuh, hadapi tuh orang PWLS. Orang PWLS nggak apa-apa, bawa saja, nggak pedang, nggak apa. Bahkan disuruhnya bawa asah pedang, asah golok. Malah teriak-teriak nyuruh polisi. Dasar bacotnya nggak sesuai. Aduh, hanya bacot doang, prakteknya kagak ada. Dari dulu gua nggak pernah percaya lu sama omongan lu tuh. Mana coba? Buktikan, terbukti. Yang nantang perang siapa? Yang suruh menentukan waktunya siapa? Asah golok, asah pedang. Di Pemalang kejadian kalau mau perang, sekali lagi gua tegaskan, bosmu itu lo, cucu Nabi palsu Imam Monyet. Maaf, bukan Imam Monyet, maaf nih, Imam Cet Mesum. Ya loncat tuh dari kursi, hadang tuh orang PWLS, paling depan dia mestinya. Itu baru bener berarti pengen perang. Ini malah nyuruh orang lain. Dianya kemana? Bukan bener. Yang disuruh perangnya ya orang-orang Nusantara lagi. Dia mah duduk aja terus, koar melulu ngasut orang. Geus cek orang Banten teh mah hapek, dararia hapek. Bacot ngungkul dararia. Buktian. Ngegerut ke Depok mau menghentikan pelantikan PWLS di rumah Haji Roma Irama, bawa orang bawa masa. Maaf, gua nih waktu bantu si Lukman, ketika si Lukman tuh dipersekusi di daerah Tangerang tuh, ya. Gua datang bantu si Lukman ke Polres itu, nggak bawa masa, gua cuman dengan santi gua yang bawa mobil doang. Maaf nih, nggak kuat enggak. Lu bawa pasukan datang, bawa masa datang ke
Depok. Terus lagi ngomong ini atas nama masyarakat Indonesia dari sini cuma begitu doang mau dikatakan mewakili masyarakat Indonesia tong. Ketahuan banget lu mau ngomong. Udahlah. Udah jangan bertindak bergaya seperti badut tong, lu tong. Ya tong, cucu Nabi palsu. Ya udah. Kalau nggak punya taring jangan suka ngomong punya taring tong. Udah mendingan tidur aja dah udah. Ngumpet aja tuh di ketiak istri lu tong. Awas ya jangan bini simpanan. Kalau ada nih jangan bini simpanan orang sono tuh. Yang dianterin sama supir lu tong. Kalau ada ini mah tong, kali aja ada tong. Ya tong. Mas hati-hati tong, jangan terkena cat mesum lagi ya. Awas ya, hati-hati. Jangan seperti bos lu tuh. Gara-gara cat mesum mabur tuh ke Saudi Arabia 3 tahun. Takut tuh ke Firja Hussein tong. Dikira gua nggak takut ke Firja Hussein, takut tuh dihukum kasus cat mesum, takut tuh tong. Suatu ketika ini kasus cat mesum, saya insya Allah akan terus desak kepolisian untuk diangkat kembali, biar tahu nih seluruh rakyat Indonesia tong. Cucu Nabi palsu adalah imam mesum. Aduh. Udah berhenti tong, berhenti tong. Udah jangan banyak gaya, banyak lagu lu di Indonesia. Udah. Udah kami sudah siap-siap. Udah siap-siap ngopi, udah siap-siap. Itu tadi tong ya, udah. Sebentar lagi udah hampir bersatu nih se-Indonesia.